Semasa saya duduk di lantai, saya berdoa, Tuhan, Kau bagi saya bahan khotbah. Satu pun tidak apa yang saya mau khotbah. Terus setengah jemaat Tuhan, khotbah bukan senang, menuntut kekudusan. Dan saya berdoa, tiba-tiba terus dia bagi saya ini tajuk khotbah saya. Terus saya heran, kenapa dia bagi saya ini ya? Dan tidak tahu pula sepanjang pelayanan itu ada sesuatu yang berlaku. Oke. Sebelum saya pergi kepada tajuk khotbah saya mau ingin sampaikan suatu kesaksian, bukan kesaksian saya meminjam saja. Ini dari kita punya Father in Spiritual Realms, yang dikenali sebagai The Bond Servant of Christ, Pastor John Enosige. Semasa saya mau cari saya punya bahan khotbah, saya tidak tahu pula Tuhan Yesus sudah sediakan di dalam alam roh. Dan sudah saya dapat itu ayat, setiap ayat firman Tuhan sama tajuk dia. Saya bilang, Tuhan, bagi saya khotbah saya supaya kukuh. Saya tidak mau begitu-begitu saja. Saya mau apa yang dikhotbahkan itu betul-betul kita semua lalui. Sebab kalau kita semua lalui, kita sama-sama memahami itu benda. Bukan hanya satu atau dua, tapi menyeluruh. Kita sekarang sudah dengar banyak tentang peperangan kan, negara-negaraan. Ini saya pinjam saja. Dia bilang John Enosige, damai itu akan diangkat tidak lama lagi. Akan berlakunya rusuhan atau pergaduhan yang sangat besar. Ini, kamu tahu gak ini? Baru 1 hari yang lalu, selepas, maksudnya tuh kan minggu-minggu lalu, contoh hari 2, keesokan dia tuh, hari Rabu dia tuh. Terus dia bilang, makhluk besar akan keluar dan terjadinya gempa bumi. Terus saya ingat Ibu Gembala Sidang punya penglihatan. Gempa bumi, dia bilang, tsunami, gunung akan dibelah menjadi 2, dan berbagai-bagai bencana yang akan berlaku. Ini dia coba saya pinjam ke sini. Lepas tuh, apa yang sudah setan dia sudah bangunkan itu, dia akan hancurkan itu, dia bilang. Apa yang dia sudah mulakan dari awal, menjatuhkan manusia dari dosa, dia akan hancurkan itu sebab sudah waktunya. Boleh paham gak? Silat tangkap secara alam roh. Kita dalam alam roh, not in a physical realm, in spiritual realms. Dan John Enosige bilang, jika kita terlalu berharap apa yang ada pada dunia ini atau apa yang ada di dalam dunia ini, kita pasti akan merasa menyesal dengan cepat, dia bilang. The disappointment will come very soon, dia bilang. Dia cakap lagi, saya memberitahukan ini bukan hanya untuk gereja ini, dia bilang. Sini yang macam saya tuh marak sedikit. Bukan marak sumirangat, marak tapi semangat, api. Dia bilang, sebab dia bilang, bukan hanya gereja kita saja yang mengalami in spiritual realm, dia bilang. Gereja-gereja lain pun terus ya, nah kan sih bilang, 1 orang saya pilih. Syukur masa tadi si Justin. Macam orang gila, 1 orang saya bercakap belum pilih.
Wih, sebelum satu orang saya tepuk tangan, ketawa-ketawa. Masih baik ada orang terus, halo. Habis. Jangan ketawa mah, serius nih. Masar, serius nih. Lepas itu dia bilang, peperangan akan berlaku secepat mungkin. Dipercepatkan loh ini peperangan. Apa yang berlaku sekarang di Israel dan di Iran Tuhan, kan akan dipercepatkan, dia bilang. Dan semuanya akan ditutup. Wow. Sebab kenapa? Dia bilang, bila masalah atau permasalahan tentang ekonomi, makanan tidak terkawal dan akan mencapai masalah yang sudah menjadi besar, nah di sanalah akan berlaku World War III, peperangan perang dunia ketiga. Terus dia bilang, John musiknya, kita harus sudah bermula berpikir bagaimana cara untuk bertahun 3 tahun setengah ini, untuk bertahan dalam 3 tahun setengah ini. Dia bilang, jemaat Tuhan, macam ada yang perkarang di badan saya. Dekat sudah jemaat Tuhan, dia bilang. Tapi dia bilang, jangan sih dia cakap lagi. Orang yang sudah menjadi milik Tuhan, ketika sewaktu perkara itu berlaku, itu sudah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Sebab kenapa? Kita sudah dipilih. Boleh tangkap kan tuh? Itulah the first flight. Ya. Mesti kejar. Itulah dia. Tidak sudah masanya. Jadi dulu photoshoot. Meledak tuh bom. Membayang kamu di situ. Malah yang mau cari photoshoot, kalau meledak kiri kanan, betebangan tuh mayat. Terus terang John Anisigi pun sendiri cakap, sudah harus kamu mulai berpikir sudah untuk bertahan 3 tahun setengah ini. Ayam beli sedia, babi, jangan kerbau lah nanti ada lintak bila mandi. Hamster, jangan lupa. Biar dikasih makan sisa-sisa telur. Anjing-anjing pun pelihara lah. Janganlah terlampau banyak nanti dapat kasih makan punya kesian kurus. Itu bukan lagi tuh kita yang menyiksa hewan kalau begitu. John Adams Sique bilang, it's time to start thinking, sons of God, for us to survive these 3.5 years of incoming war. No. Kan gembala sidang selalu cakap, tanah kami itu luas. Jadi pilihlah. Mau jadi raja dan putri 1 tahun 1 kali ataupun saya rasa kamu cepat tangkap nih apa saya cakap sekarang nih. Kamu paham gak nih? Especially terutama muda-mudi. Karena tajuk khotbah saya malam ini, mana satu jalan yang menentukan roh kita. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 yang mengatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis
God. Gimana jemaat Tuhan? Adakah selama perbuatan kita ini kan macam saya dapatkah Tuhan Yesus membela kita? Itu dia punya persoalan sekarang. Itu persoalan dia. Selama kamu berada di bumi ini, adakah itu yang terbaik yang kamu persembahkan untuk Tuhan? Dan ketika kamu dihakimi, bolehkah Tuhan Yesus katakan, dia anakku, dia sudah banyak menderita, biarlah dia menikmati tempat yang indah. Bolehkah Tuhan Yesus membela kamu untuk mendapatkan itu? Sedangkan perbuatan kita di bumi ini selalu menyakitkan hati dia. Terus terang jemaat Tuhan, ingat, setiap kali yang berdiri kami tidak sempurna. Banyak kali saya cakap, kamu dihakimi, saya pun dihakimi. Apa dia bilang? Kitab masing-masing kan, tidak kira kecil atau besar, yang tua dan yang muda akan dihakimi juga. Kalau dari dulu kau kuat minum, sampailah kau, orang bilang meninggoy. Nah, di mana pembelaan Tuhan untuk kau kalau begitu? Fikir. Apatah lagi kamu sekejap haleluya, sekejap nanti lain lagi. So, mana pembelaan Tuhan untuk kamu kalau begitu? Pikir. Kamu pikir yang kamu buat tuh sudah oke kan di depan mata Tuhan? Kamu bilang, oh saya ada malaikat, saya begini pun tidak apa-apa, Pak. Wow, no. Dosa kamu tanggung sendiri. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kita free will? Apa tuh free will? Bebas untuk memilih. Sebab kalau semua tegang di gereja, tidak ada sukacita, datang-datang pun salah pun cari, salah. Jadi memuji Tuhan pun haleluya, haleluya. Tapi dia punya lagu, ku diberi kuasa. Tapi memandangkan gereja itu tidak sukacita, ku diberi kuasa. Nah, kan? Image, you have to imagine that. Kamu harus berpikiran luas. Itulah kenapa kamu perlunya Roh Kudus. Sebab Dia yang memimpin kamu kepada jalan seluruh kebenaran. Without the Holy Spirit, you are nothing. Tanpa Roh Kudus, kamu kosong. Sebab kenapa? Dunia ini kan hancur. Kenapa kamu mau tetap bertahan di dalam dunia ini? Kan Tuhan Yesus sudah janjikan ada mahkota kehidupan. Ada surga menanti kamu, kota yang indah, yang dibuat daripada emas. Di sini 916 pun sudah 4.000, 8.000. Di surga free kamu injak tuh emas. Tapi kenapa kamu harus berkorban? Karena dalam pengorbanan itu kamu akan mencapai di titik yang Tuhan Yesus mau kamu capai. Entahlah, saya terus terang salah. Contoh sebagai Joida, kalau kami sekeluarga, terus terang saja, kadang kan dia selalu bersama kami. Jadi kalau ada apa-apa urusan gereja, dia tetap akan tahu. Sebab kenapa?
Spiritual level dia tuh sudah high. Bukan memuji-muji ya, mesti tangkap nih alam roh. Bukan senang orang mau berkorban tau. Terus terang, apatah lagi kalau yang ikhlas dari dalam hati. Terus terang saja, kamu tuh Ibu Joyda ini, dia ada ambil tuh pertolongan, maksudnya pengorbanan ini sama ini tau. Kita baru sedikit sudah macam monyet di rumah. Banyak lagi saya mau baca. Ini lagi bel elektrik kereta. Nah, jadi apa pembelaan Tuhan dalam hidup kamu kalau begitu kamu mengira-ngira? Tuhan pun mengirau. Woi, saya sudah mati untuk kau. Kau tidak mau berkorban untuk saya. Jadi apa gunanya darah saya titis untuk kamu kalau begitu? Take. Betul atau tidak? Kamu bermanja-manja dengan dosa. Kamu selalu berdoa, terima kasih Tuhan karena Kau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus. Yang kudus tapi baik dia tidak kudus. Ini bukan sejak ini pun. Oh, kamu pikir saya main-main, saya tidak pandai serius. Salah kamu. Kalau kamu berbuat dosa, kamu tanggung sendiri dosa kamu. Sebab apa dia bilang? Kita masing-masing dihakimi. Kita pergi Wahyu 20 pasal sama ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Di mana? Neraka kan? Sekarang saya bertanya kamu siap gak bayar darah kamu? Sedangkan duit pun kita sudah menangis-nangis. Banyak pikir mana mau cari begini. Ini kan lagi sanggup untuk berkorban nyawa, berganding nyawa untuk Tuhan. Wow. Terus terang, saya pun sendiri pun tidak sanggup kok. Tapi itulah Tuhan memberikan kita kesempatan 3 tahun ini untuk betul-betul berubah, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau masih lagi ada adik-adik kamu yang bertanya-tanya, kenapa dorong sembahyang begitu tuh? Kenapa dorong berdoa begitu? Ketara sangatlah tidak ada firman diteguhkan dalam keluarga kamu kalau begitu. Makanya keluarga kamu belum masuk dalam alam perang. Kalau banyak persoalan, sepatutnya kamu harus tegaskan itu. Itulah cara kita berperang, begitulah cara kita berdoa. Kalau masih lagi banyak pertanyaan, maksudnya masih ada kedagingan dalam itu keluarga. Ingat, tidak ada daging di surga. Semuanya mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kamu ikuti rencana kamu. Apa dia bilang? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan Siapa mau masuk neraka? Angkat tangan. Semua ada bawaan. Saya tidak mau. Jadi biar sepanjang kita berkorban untuk Tuhan, jangan lagi bersonge-songe. Apa yang Tuhan Yesus minta? Kamu punya usaha saja. Berusaha, berkorban, berusaha untuk mengorbankan kamu punya tenaga untuk Tuhan.
Kristus, kamu sudah dilucutkan. Kalau kamu tahu, kamu bermula dari kosong kembali. Saudara, makanya saya bermain-main. Sebab ini tentang kamu punya keselamatan. Kamu pikir malaikat boleh ngasih selamat kamu kah? Dia pun ciptaan Tuhan tahu. Dia pun dengar Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang lemparkan dia ke dalam perapian, dia tak terus bom kamu. Mana dia mau berpikir? Sebab dia pun alat buatan tangan Tuhan Yesus. Memang kembali ke kosong. Saya tidak peduli ya. Sebab ini yang dia cakap sama saya semalam, saya berdoa. Gak mau upgrade, bayar harga. Mari kita buka dalam Amsal 5 ayat 21 yang mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Setiap langkah yang kita ambil, Tuhan Yesus melihat begini di surga. Dia kan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang kamu buat masa depan, dia pasti tahu. Sebab dia yang mencipta kamu. Dia juga mencipta saya. Kalau saya jatuh, dia sudah tahu. Kalau saya bangkit pun, dia akan tetap tahu. Sebab nafas yang dalam tubuh badan kita ini adalah milik dia. Coba kamu bayangkan, sewaktu kamu melakukan itu, begini Tuhan Yesus, mati kamu di situ, apa kamu buat? Roh kamu mau pergi mana? Kamu yakin gak masuk surga? Muda-mudi, saya mau tegaskan kepada muda-mudi. Nih, belum saya punya dada nih macam tuh lava, prak, begitu sudah. Saya bertahan saja. Sudah. Pikir muda-mudi. Kamu pikir kamu sudah berbuat dosa begini, Tuhan Yesus ampun itu? No, dia tidak akan stop di situ. Kamu harus bayar harga. Kamu pikir senang gak bayar harga? Kamu harus lalui dulu perkataan manusia yang mencakap-cakap, mengatai-ngatai kamu dari belakang. Dia tuh nama aja anak hamba Tuhan, tapi buat begitu. Apatah lagi kalau seorang anak hamba Tuhan dipanggil pelacur. Wow! Kita tunggu nanti di pengakhiran. Siapa yang masuk neraka dan surga? Mari kita buka dalam Amsal pasal 4 ayat 26 hingga 27. Ia mengatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Apa itu kejahatan? Bukan mencuri, bukan membunuh. Itu memang kejahatan. Tapi apa yang paling orang tidak nampak, itulah suatu kejahatan yang sangat merosakkan diri kamu sendiri. Tegaskan sekali lagi ya, muda-mudi ya. Saya sudah bawa tentang kekudusan, tapi kamu bermain. Kamu anggap, oh
kekudusan kamu. Sebab diri kamu itu adalah baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Tengok, setan menyerang kamu kan dengan benda yang kamu nampak sepele, yang tidak apa-apa, relax aja. Tapi sudah ada ular. Sekarang mari kita buka dalam Amsal pasal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ay bodoh. Kamu rasa apa yang kamu buat tuh aman? Oi, neraka tempat kamu. Neraka. Kamu pikir kamu boleh bermanja-manja dengan dosa? Oh, silap. Ketinggalan sekarang dunia memberikan kita kesenangan kan? Tapi bila kita ikut jalan Tuhan sangat susah. Tapi apa yang menanti kerajaan surga? Di sanalah kita mendapat ketenangan, keamanan. Karena penderitaan kita itu sangat berharga, saya bilang, di depan mata Tuhan. Tapi kamu mengambil sepele kekudusan kamu. Kamu tidak menghargai Roh Kudus yang tinggal dalam badan kamu sebenarnya. Kamu sendiri yang buka celah, sudah ditegur. Kalau bahasa Malaysia bilang, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bodoh tidak berhati-hati dan bertindak tanpa berfikir dahulu. Kamu ada fikir gak apa yang kamu buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Kamu ada pikir dulu gak apa yang kamu buat tuh kan meningkatkan spiritual kamu di dalam alam? Kamu ada pikir begitu? Kamu ada pikir begitu? Hello, sons of God. Kita selalu wah, api. Tapi kita sendiri membuka itu celah. Kita bilang kita ada malaikat, tapi kita yang buka. My goodness. Kitalah agent setan kalau begitu. Hei, itu orang bodoh, dia bilang tidak berpikir dulu. Sebab kenapa? Mari kita buka dalam Matius pasal 7 ayat 13 hingga 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, kerana lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Orang sekarang mengejar kesenangan, duit, sampai malam pun kau dapat beratus, 500, 800, 1.000, 5.000 satu hari saja. Itu loh orang kejar kesenangan di dunia ini. Tapi di mana roh mereka pergi? Coba kamu kembalikan itu kepada diri sendiri. Kan? Kamu berpikir sendiri. Pikir. Jadi kalau kamu betul mau nama kamu tertulis, belajarlah berkorban dan jagalah kekudusan. Apa dia bilang Gembala Sidang? Baca Alkitab, berdoa, lakukan dan jaga kekudusan. Ini 4 boleh mengupgradekan perisai kamu sebenarnya. Tapi apa dia bilang? Apa yang melampiaskan? Nafsunya. Oh, mudah-mudi. Kamu sudah tahu tempat ini kita berperang dalam alam roh. Kamu mau apa yang
dinyatakan itu terjadi, kamu semua masuk neraka. Kamu mau begitu? Kamu sendiri pun menolakkan kan? Dijauhkan dalam nama Yesus. Penipu Bani, kasih putar balik. Kalau kau menipu, lakukan betul-betul supaya itu tidak berlaku dalam diri kamu. No. Kalau kamu mau tahu apa itu neraka, sekarang saya kasih jelas kamu. Saya sudah kasih nampak kamu video kan? Saya mau kasih dengar kamu sebuah audio. Saya rasa beberapa kamu sudah dengar nih. Tapi saya akan imbas kembali. Oke. Pada tahun 1999, sebuah tim ahli saintis telah ditubuhkan untuk mengkaji sebuah tempat di mana Siberia. Siberia itu di mana? Russian. Dan diketuai oleh Dr. Azakov. Dan setelah digali sedalam 44 km, tim itu menghadapi masalah dan melakukan penggalian lagi. Dan akhirnya tim itu menjumpai, kan dorang sedang menggali lubang, dan lubang itu sudah menuju ke dalam, tiba-tiba terstuck. Dorang terlanggar sesuatu. Jadi dorang berhenti. Dorang cek-cek. Lepas itu sudah dorang memperbetulkan itu dorang punya penggalian. Dorang bilang suhu dalam lubang itu 2000 degree kepanasan. Jemaat Tuhan, itu toh gas saja pun, gas begini saja pun sedikit sudah kamu rasa panas. Ini 2000. Dan dorang mengambil mikrofon untuk mendengar jika ada bunyi tindak balas. Kan selalunya kalau saintis kan dorang mau dengar begitu. Mungkin ini bunyi lain, bukannya sama begini kah, begini, apa yang dorang pikirkan. Saintis kan science. Jadi harus buktikan itu dari science, bukan dari yang Maha Kuasa. Lepas itu, tetapi sebaliknya, mereka mendengar teriakan. Tapi mungkin bagi dorang, bukanlah Bani, ya lah Bani, begitu. Macam kena minimize tuh dong, minimize. Ada nggak? Kena sudah. Selepas itu, dorang kasih edges lagi itu, dorang punya mikrofon. Dan dorang simpan balik itu mikrofon dalam lubang. Dan dorang cakap, bukan hanya satu teriakan, tapi jutaan teriakan dorang dengar. Millions of people screaming inside. Dia bilang. Now I've got a clean copy of it now, and I warn you, this could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, Kejap. I just recently... Dia tidak video ini tidak. Memang audio saja. Memang MP3 saja. Oke. This could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging and hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos of what on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. He received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find
it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell's Story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Oke, di sini saya mau kasih jelaskan. Apa yang tadi saya sudah cakap tuh, itu dia punya, saya kasih jelaskan dalam bahasa kita. Yang dia bercakap-cakap tuh, itulah saya kasih terangkan tadi. Ya. Jadi selepas ini, kamu dengarlah bagus-bagus lagi nom. Siapapun sendiri. Story. Kamu dengar tuh, wah, dibilang tuh, itu setan itu ketawa. Sekarang jemaat Tuhan, pikir mana jalan yang kamu mau pilih. Pikir betul-betul. Mau ikut kesenangan diri sendiri atau jejak kakinya Tuhan? Memang ketika kalau kita ikut Tuhan, kan ada jalan yang senang. Tidak senang. Sebab dia bilang dalam Matius pasal 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang memilih jalan Tuhan. Sedikit, sebab kenapa? Dorang tidak tahan di uji. Sekarang kamu pikirlah, kamu sudah dengar begitu kan? Kalau video yang saya bagi kamu tuh belum cukup jelas, harap ini sangat jelas sudahlah. Kalau ini pun tidak jelas, kamu mintalah Tuhan Yesus berdoa bahwa kamu dalam neraka. Ini bukan main-main loh. Kan ahli saintis suka mengkaji. Dorang tidak percaya, sedangkan darah Tuhan Yesus pun dorang mau mempersoalkan. Apatah lagi ini? Bagi dorang pasti dorang bilang ada batu. Dorang buat-buat aja. Tapi ini telah dirampas oleh kerajaan rahasia. Semua dia punya pembuktian telah dirampas. Tinggal ini audio lagi dorang sempat kasih selamat.